Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Anak-anaknya semuanya baik-baik semua ya. Memang mereka itu tidak artinya mereka itu tidak banyak bicara dah. Kalau bicara gitu ya apa-apa yang perlu-perlu aja dah. Hampir semuanya gitu. Ibaratnya ya kalau orang ini mah yang penting-penting aja gitu kalau bicara. Jadi nggak ada ya, berlebihan gitu. Semuanya itu sangat baik. Ya, aku juga begitu juga, baik semua. Cuman memang manusia itu berbeda ya. Ada yang pendiam, ada yang kayaknya gerecekan gitu. Ya begitu, kayak suami ya pendiam gitu kan, kayak nanti dia begitu. Yang lain mah itu kayak ada yang kayak jijiki gitu, kayaknya ajer gitu. Ya mungkin beda-beda, tapi ya semua baik gitu. Ya macem-macem mah. Antara saudara saya akur-akur aja, nggak pernah ada yang bentrok sampai saat ini. Akur-akur aja. Ya kalau Bapak perhatiin sih dari anak sampai ke cucu bener-bener mantul lah gitu anak-anaknya. Maka dibanding orang-orang itu salut lah sama keluarga Bapak Haji Miat sampai sekarang. Kepaguyubannya gitu ya, perhatian sama keluarga, saudara, ponakan, bener-bener ya patut dicontoh lah. Ya alhamdulillah sih, selama ini saya istilahnya ibu bergabung di keluarga Haji Miat, ya sebagian besar banyak yang ibu lihat gitu ya, ibu jujur aja, enak sih, istilahnya bisa nerima ibu. Anak-anak Baba itu ya ini luar biasa ya. Kalau bagi saya itu ini keluarga yang kayaknya menurut saya sangat apa namanya ya, nerima, kemudian juga nggak neko-neko lah bahasa kita sekarang gitu ya. Mulai dari anak yang pertama ya, jadi inilah ya sosok bapak yang kayaknya harus kita kita contoh ya. Dia pernah ngomong juga sama saya, lo nggak usah malu kalau Baba itu ya orang yang memang itu adanya gitu loh. Lu sebagai anak sama gue mah orangnya seperti ini, mau dagang mau apa gitu loh, walaupun lo udah jadi apa gitu, gak usah malu. Ya dulu waktu kecil ya sebetulnya nama Bang Haji itu tegas sama adik-adiknya, sebetulnya sama ya, apa didikan Bang Haji Mursyidi kepada adik ini udah sama sebetulnya, belajar gitu loh. Yang namanya sore-sore itu belajar, nggak ada lagi kelayar keluyur kemana-mana gitu loh ya. Ya misalkan nonton film segala macam, dulu kan masih ada ini ya apa namanya ya, layar tancap gitu ya. Nah ini dia sama adik-adiknya tuh agak inilah ya, jadi jangan sampai nanti pergi sembarangan begitu aja ya. Itulah ya sosok dari Abang Haji. Kemudian juga Bang Dini juga ini luar biasa ya. Dia memang mungkin pendidikannya nggak tinggi gitu kan, sampai SD kalau nggak salah ya. Ini juga luar biasa ya, seorang abang yang walaupun pendidikan tidak tinggi tapi cerdas ya. Cerdas tuh luar biasa dia itu ya. Saya menganggap dia itu cerdas, apa aja yang ya luar biasa lah cerdasan gitu ya. Karena memang saya mengenal keluarga suami memang karena sudah besar, tapi dalam keseharian yang saya lihat di sini, Bang Sidi cukup mengayomi kita ya sebagai anak tertua. Kemudian juga Bang Dini, kalau kita lihat di Bang Dini, kalau kita lihat mungkin dialah orang satu-satunya yang tidak akan
mendapatkan rezeki yang mungkin dari tetesan keringatnya sendiri gitu. Kalau kita masih digaji karena kita ngajar, maka mungkin adalah korupsi waktu atau apa ya. Tapi kalau Bang Nini benar-benar karena dia seorang tukang ya, jadi benar-benar dari hasil jerih payahnya ya. Jadi saya salut sama Bang Nini ya. Kemudian juga untuk Bude Syariahnya yang alhamdulillah walaupun hanya seorang ibu rumah tangga, beliau bisa mendampingi anak-anaknya yang begitu alhamdulillah sukses sekarang dan juga bisa memberangkatkan orang umroh ya. Bang Juki juga sangat iri gitu, kapan kita bisa ngumrohin orang gitu ya. Itu untuk sosok Bude Syariah. Dan untuk Haji Jaya juga alhamdulillah juga ya berhasil ya. Dan mudah-mudahan juga kita semua bisa guyup Suki walaupun jauh dengan Nur ya, jauh di sana. Kemudian kita semua sehat walafiat. Untuk juga untuk Om Damiri yang seorang polisi, mudah-mudahan kita doakan untuk selalu amanah dalam pekerjaannya, karena terus terang gosip tentang polisi ini bukan main ya. Tapi saya yakin Om Damiri bisa di jalan yang lurus ya, yang istiqomah. Kemudian untuk Andi juga dengan kepandaiannya yang otodidak ya, alhamdulillah juga mudah-mudahan kita doakan juga selalu sehat dan usahanya selalu maju ya. Dan Nur yang jauh di sana, ya mudah-mudahan kita selalu doakan biar kita semua guyup. Dan memang satu kunci kita, walaupun jauh kita harus tetap tali silaturahmi kita harus kita jaga. Iya, satu lagi Om Irul, alhamdulillah ya, walaupun sekarang juga kerjanya sudah dekat ya, jadi bisa mengontrol diri. Dan kita doakan semoga Om Irul juga cepat dapat pendamping hidup yang bisa membawa dia lebih baik. Pandangan pertama dari Bang Haji Mursidi sampai yang terakhir sampai Om Irul gitu, semuanya baik-baik aja, istilahnya baik lah. Alhamdulillah, nggak ada cekcok kalau atau apa, itulah selalu rukun-rukun aja gitu ya. Alhamdulillah. Kalau anak-anak Engkong semuanya sesuai dengan pribadi Engkong ya, sesuai dengan pribadi Engkong. Pertama juga Bang Haji Mursidi juga sosoknya pendiam sama seperti Engkong. Tapi kalau udah ngomong, memang itu semuanya pasti kesannya seperti membina buat adik-adiknya. Itu sama Canggini juga seperti itu. Terus apalagi Bude Syariah, memang sosok yang paling kita kagumi ya, meskipun pendidikannya nggak seperti pada era sekarang, tapi untuk mendidik anak dan untuk rumah tangganya selalu yang dominan gitu. Sama dengan Bang Haji Juki juga pribadi yang kuat, pribadi yang pintar, pribadi yang bisa mengayomi, dan pribadi juga bisa jadi panutan buat adik-adiknya. Secara umum sih anak-anak sukses, jadi berwibawa gitu dari anak-anaknya, jadi contoh panutan bagi masyarakat juga sih saya lihat. Alhamdulillah semua anak-anaknya itu soleha, kayaknya agamanya bagus gitu, sampai cucu-cucunya. Makanya aku tuh iri karena di anak kita itu belum ada yang agamanya seperti anak-anak dari abang, dari empo, dari ponakan yang itu. Mudah-mudahan sih walaupun di agama ya, kedepannya nanti anak saya juga bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bisa dia lihat dari abang-abangnya yang udah pada sukses. Secara umum anak-anak dari almarhum Haji Mi'ad, dari 9 bahkan 10 dari istri yang kedua ini sangat sangat mengedepankan kasih sayang, cinta, dan kerukunan. Jangan sampai keluarga kita ini terpecah karena ada perbedaan selisih paham. Jadi sekecil apapun permasalahan itu, mari kita musyawarahkan, kita bicarakan. Ayo mari sama-sama kita saling membantu lah gitu. Satu kata aja ya, kompak. Kompak banget. Dalam segala ini kompak. Secara umum ya, nama yang paling pertama itu Abang Haji Mursidi yang paling tua ya, yang paling pertama ya, dia tuh sama orang tua
apa ya, Utama. khususnya kepada Bapak, pada Kong Haji Miat ini memang jarang sekali manggil. Tapi dia manggil Bapak gitu, Baba atau apa gimana gitu ya. Dia tuh memang jarang sekali. Tapi ya bukan berarti dia tuh tidak sayang sama orang tua. Memang karakter dia seperti itu. Gitu ya. Ya. Yang kedua yaitu Bang Dini ya, ini sepengetahuan saya aja ya. Bang Dini itu ya orangnya yang super ya. Orangnya rajin, kalau dia mah memang orang pekerja keras, dia mau sering-sering disuruh oleh Baba. Ya ini mah untuk keseluruhannya anak-anak Ngkong ini, khususnya kalau mau minta ongkos sekolah, ini dari yang paling gede dari Haji Mursidi dan sampai saya yang terakhir itu nggak pernah minta ongkos sekolah sama Orang tua. sama Baba, celah gitu, Mbak minta ongkos sekolah, gitu. Karena pada nggak berani, paling mintanya sama emak, gitu ya. Ya hampir semua lah, hampir semua anak-anak Kong itu semuanya seperti itu. Karena memang mungkin sama Baba itu merasa gimana gitu ya. Jadi merasa kayak auranya memang agak beda, jadi mungkin figurnya itu terlalu tinggi buat anak-anaknya, jadi agak sungkan gitu. Jadi mintanya lalunya dekatnya sama emak. Ya itu aja. Baik untuk perhatiannya untuk keluarga sih, terutama keluarga-keluarga dalam sepuh ini. Kalau ada apa-apa, segap istilahnya perlu. Apalagi yang benar-benar keluarga dia kan. Jadi kalau ada apa, ayo, ada apa, ayo. Istilahnya apa namanya, ngeriungnya ininya baik gitu. Kalau saya itu yang menilainya dari semuanya rata-rata dia itu apa ya? Dia itu memakai sekali apa yang diajarkan orang tuanya gitu loh. Jadi kalau orang Jawa bilang dinggotenan gitu, apa yang jadi pesan orang tuanya. Nah, pokoknya tanpa orang tuanya bilang, aduh kalau udah ini jadi begini ini, dia tuh nggak perlu bilang udah, tapi anaknya udah terbangun sendiri melihat karakter orang tua kita kayak gitu, ibu kita kayak gitu, bapak Miat itu anaknya kayak udah terbentuk sendiri menjadi pribadi yang semuanya, saya merasa semua anak Pak Miat itu semuanya bertanggung jawab, insya Allah ada amanah, pokoknya kebanyakan tanggung jawab, sosialnya juga bagus. Kalau saya condong ke karakternya saya, Bang, soalnya kalau masalah itu kan nggak tahu kan dari sejarahnya gimana, nggak begitu. Kalau karakter saya itu, saya kan mungkin lebih dekat itu pertama itu sama Bang Haji Murjaya karena suka main voli. Tapi untuk karakter, wibawa dan mengikuti kayak orang tuanya Kong Haji Miat itu Pak Haji Mursidi sama Pak Haji Marzuki, karena saya lebih dekat sekali sama keluarga Pak Haji Marzuki karena setiap kali saya ini pasti ke situ, jadi bimbingan apa itu, tidur juga kadang di sana, jadi lebih dekat sekali, jadi lebih tahu karakter. Kalau yang lain sama sih, cuman saya kurang begitu apa akrab banget, tapi akhir-akhir ini ya sama sih, sebetulnya sama semua. Ya baik sih orang-orangnya mah, semua juga anak-anaknya gitu, lagi masih ada orang tua mah ya pada nurut sama orang tua. Bagaimana yang kata orang tuanya begini-begini ya alhamdulillah, didikan dari orang tua tuh ya dipakai dah. Kalau abang sama empok itu semuanya sangat baik sama saya dan semuanya pada sayang banget sama saya.